Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini, di channel sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand minuman Starbucks. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan subscribe channel ini agar kami selalu memberikan info edukatif seputar sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Mari kita mulai. Starbucks didirikan pada tanggal 30 Maret 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ketika tiga sahabat, Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan Gordon Boker, membuka kedai kecil di Pike Place Market. Yang awalnya mereka hanya menjual kopi biji arau whole bean coffee, teh, dan rempah-rempah, bukan langsung minuman kopi. Nama Starbucks terinspirasi dari karakter Starbuck dalam novel Moby Dick. Starbucks dipilih karena kesan maritim dan hubungannya dengan perdagangan kopi laut. Pada awalnya, toko Starbucks membeli biji kopi hijau dari Peet's Coffee and Tea, yang juga menjadi inspirasi mereka dalam kualitas roasting. Keempat pendiri memasukkan modal awal secara mandiri. Mereka masing-masing menyumbang sebanyak $1.350 dan meminjam tambahan sebanyak $5.000 dari bank. Siegel menjadi satu-satunya karyawan bergaji pada awalnya, sementara Baldwin dan Boker tetap bekerja di pekerjaan lain. Starbucks mulai mengembangkan keterampilan roasting dan menciptakan campuran kopi sendiri berdasarkan eksperimen dan pengamatan. Selama tahun 1970-an, Starbucks membuka beberapa cabang di Seattle dan sekitarnya untuk memperluas jangkauan produk minuman kopinya. Pada tahun 1981, Howard Schultz bergabung dengan Starbucks sebagai kepala pemasaran setelah terkesan dengan dedikasi pelanggan terhadap kopi mereka. Pada tahun 1983, Schultz melakukan perjalanan ke Italia dan terpesona dengan budaya espresso dan kedai kopi Italia, yang kemudian menginspirasi visinya untuk Starbucks sebagai tempat ngopi dan berkumpul, bukan hanya sekadar toko kopi. Namun, pendiri awal Starbucks, Baldwin dan Boker, kurang tertarik mengubah bisnis menjadi kafe, sehingga Schultz meninggalkan perusahaan pada tahun 1985 dan mendirikan kedai kopi sendiri bernama Giornale. Pada tahun 1987, Baldwin dan Boker setuju untuk menjual Starbucks ke Schultz dan investor lainnya, yang selanjutnya Schultz menggabungkan Giornale ke dalam merek Starbucks. Di bawah kepemimpinan Schultz, Starbucks mulai mengubah model bisnis menjadi kedai kopi langsung, menjual espresso, cappuccino, dan minuman kopi lainnya di tempat. Pada dekade tahun 1990-an, Starbucks makin agresif membuka cabang-cabang baru di Amerika Utara. Di tahun 1992, Starbucks mencatatkan diri sebagai perusahaan publik atau IPO, yang kemudian memberikan modal untuk ekspansi lebih luas. Setelah go public, Starbucks mulai memperluas lini produk mereka dan memasukkan minuman dingin atau iced coffees dan menambah varian minuman kopi khas mereka. Pada pertengahan tahun 1990-an, Starbucks berekspansi ke luar Amerika dan membuka toko internasional pertamanya di Jepang. Starbucks juga mulai mengakuisisi merek-merek lain. Misalnya, mereka membeli Tazo Tea untuk memperkuat varian teh mereka. Di era tahun 2000-an, Starbucks memperkuat branding mereka dengan menekankan suasana kafe sebagai third place antara rumah dan kantor. Produk-produk baru seperti Frappuccino muncul sebagai inovasi besar untuk menarik segmen konsumen muda dan memberi warna baru di menu Starbucks. Starbucks memasuki Kanada sebagai pasar internasional kedua setelah Jepang, disusul Inggris, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya. Strategi ekspansi global Starbucks fokus pada kerjasama dengan mitra lokal untuk memahami budaya dan preferensi konsumen tiap negara. Di Jepang dan Korea Selatan, desain toko disesuaikan dengan nilai lokal, sambil tetap mempertahankan estetika khas Starbucks. Starbucks mulai memperkenalkan konsep flagship stores, yaitu toko ikonik dengan arsitektur dan pengalaman eksklusif. Selain kopi, Starbucks mulai menghadirkan makanan ringan, kue, dan sandwich sebagai pelengkap gaya hidup urban. Di tahun 2001, Starbucks memperkenalkan kartu hadiah atau Starbucks Card dan menjadi salah satu strategi pemasaran paling sukses mereka. Mereka juga meluncurkan Starbucks Rewards, yaitu sistem loyalitas yang menghubungkan pembelian pelanggan dengan poin dan benefit. Pada tahun 2003, Starbucks mengakuisisi Seattle's Best Coffee dan Torrefazione Italia untuk memperluas pangsa pasarnya. Dan di pertengahan tahun 2000-an,
Starbucks menghadapi tantangan karena pertumbuhan yang terlalu cepat dan seolah kehilangan identitas sebagai tempat yang personal. Sehingga membuat Howard Schultz kembali sebagai CEO pada tahun 2008 setelah krisis keuangan global dan menutup ratusan toko yang tidak menguntungkan. Schultz membawa kembali untuk fokus pada kualitas kopi dan pengalaman pelanggan, termasuk pelatihan ulang barista secara nasional. Starbucks mulai memperkuat identitas merek melalui desain toko yang lebih hangat dan inklusif. Mereka juga memprioritaskan sustainability dengan menggunakan biji kopi bersertifikat etis melalui program CFE Practices. Starbucks juga menjalin kerjasama langsung dengan petani kopi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan. Mereka pun membuka Starbucks Farmer Support Centers di berbagai negara penghasil kopi, termasuk Indonesia dan Ethiopia. Perusahaan juga mulai mengurangi penggunaan plastik dan memperkenalkan sedotan ramah lingkungan di seluruh toko global. Starbucks juga menekankan inklusivitas dan membuka peluang kerja bagi veteran, penyandang disabilitas, dan pengungsi. Pada tahun 2015, Starbucks meluncurkan aplikasi Mobile Order and Pay yang menjadi tonggak transformasi digital mereka. Teknologi ini memungkinkan pelanggan untuk memesan lewat aplikasi dan mempercepat antrean demi meningkatkan kenyamanan. Starbucks sukses menjadikan platform digital sebagai penghubung antara loyalitas pelanggan, pembayaran, dan pengalaman personal. Starbucks juga memperluas digitalisasi dengan menghadirkan pengalaman yang terintegrasi melalui aplikasi, termasuk pelacakan pesanan dan promosi personal. Mereka juga mulai menguji konsep Starbucks Pickup, yaitu toko kecil tanpa area duduk khusus untuk pesanan online. Starbucks juga meluncurkan Reserve Roasteries, yaitu lokasi premium dengan pengalaman kopi eksklusif, dengan proses pemanggangan langsung, dan menu spesial. Roastery pertama dibuka di Seattle pada tahun 2014, disusul Shanghai, Milan, Tokyo, dan Chicago dengan target segmen pecinta kopi kelas atas. Pada masa yang sama, Starbucks mulai fokus pada menu non-kopi seperti matcha, minuman teh buah, dan plant-based milk. Mereka juga menjalin kemitraan dengan perusahaan seperti Oatly, Beyond Meat, dan Impossible Foods untuk opsi makanan berkelanjutan. Starbucks juga mengembangkan menu musiman yang ikonik seperti Pumpkin Spice Latte yang kini menjadi tren global. Program CSR diperluas, termasuk komitmen menjadi resource positif, konsep lebih banyak memberi ke lingkungan daripada yang diambil. Mereka berjanji mengurangi jejak karbon, konsumsi air, dan limbah dalam seluruh rantai pasok hingga tahun 2030. Investasi pun dilakukan pada energi terbarukan, desain toko ramah lingkungan, dan produk dengan kemasan daur ulang. Di Tiongkok, Starbucks tumbuh sangat cepat dan menjadi pasar kedua terbesar setelah Amerika, dengan ratusan gerai baru setiap tahun. Starbucks juga mengadopsi metode lokal, seperti menghadirkan teh tradisional, menu spesifik Tiongkok, dan desain interior lokal. Mereka menjalin kemitraan strategis dengan Alibaba Group untuk meningkatkan distribusi, pengantaran, dan pengalaman digital. Starbucks juga menekankan pada pendekatan personalisasi untuk memungkinkan pelanggan mengatur takaran susu, espresso, topping, dan temperatur. Mereka juga menciptakan kategori minuman baru seperti Refresher, Nitro Cold Brew, dan Shaken Espresso untuk menarik segmen muda. Di tengah pandemi COVID-19, Starbucks menutup banyak toko dine-in sementara dan fokus pada drive-thru serta digital order. Mereka mempercepat investasi di teknologi contactless, termasuk QR code, dompet digital, dan sistem loyalty tanpa kartu fisik. Starbucks memperkuat hubungan sosial dengan pelanggan lewat media sosial dan kampanye interaktif berbasis komunitas. Merek ini terus menegaskan misinya, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Kepemimpinan Starbucks pun mengalami transisi, termasuk kembalinya Howard Schultz sebagai CEO, sementara pada tahun 2022 sebelum digantikan Laxman Narasimhan pada tahun 2023. Laxman Narasimhan resmi menjabat sebagai CEO Starbucks pada Maret 2023, dengan membawa latar belakang dari perusahaan konsumen global Reckitt. Ia memulai masa transisinya dengan pelatihan barista langsung untuk memahami budaya kerja dan pengalaman pelanggan dari akar. Narasimhan menegaskan komitmennya pada inovasi teknologi, efisiensi operasional, dan kesejahteraan karyawan. Starbucks terus berinvestasi dalam pelatihan, tunjangan kesehatan, dan program pendidikan bagi karyawan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
Salah satu program unggulannya adalah Starbucks College Achievement Plan, kerjasama dengan Arizona State University. Melalui program ini, karyawan bisa mengakses kuliah online dengan biaya yang ditanggung perusahaan. Starbucks juga ikut memperluas kesadaran global terhadap praktik kopi berkelanjutan lewat inisiatif Starbucks Greener Stores. Mereka menargetkan ribuan gerai bersertifikasi ramah lingkungan yang hemat energi, air, dan ramah limbah. Di Amerika Latin dan Afrika, Starbucks memperkuat program kesejahteraan petani melalui fair trade dan pelatihan pertanian regeneratif. Perusahaan pun mendirikan Farmer Support Centers di wilayah seperti Rwanda, Costa Rica, dan Sumatera untuk mendukung praktik agrikultur berkelanjutan. Starbucks juga memperkenalkan konsep community stores, konsep yang menargetkan kawasan dengan akses ekonomi terbatas. Gerai-gerai ini mempekerjakan penduduk lokal dan juga bekerja sama dengan komunitas lokal untuk program pemberdayaan. Starbucks juga membuka toko inklusif untuk penyandang disabilitas, seperti Signing Store di Amerika dan Malaysia untuk komunitas tuli. Mereka juga mendukung kesetaraan gender dan keberagaman dalam struktur kepemimpinan dan dewan direksi. Dari sisi produk, Starbucks semakin memperluas varian tanpa kafein dan ramah vegan untuk menjangkau konsumen dengan preferensi khusus. Minuman berbasis susu nabati dan minuman rendah gula menjadi bagian penting dari lini inovasi mereka. Starbucks juga memasuki pasar minuman kemasan melalui kerjasama dengan PepsiCo dan menghadirkan botol Frappuccino, Double Shot, dan kopi siap minum yang tersedia di toko retail. Mereka memanfaatkan jalur distribusi besar untuk memperluas jangkauan merek mereka hingga ke supermarket dan vending machine di seluruh dunia. Starbucks juga aktif di industri retail dengan menjual biji kopi kemasan, mesin kopi, mug, tumbler, dan merchandise eksklusif. Produk-produk ini menjadi elemen branding yang kuat yang menghubungkan pelanggan dengan gaya hidup Starbucks di luar toko. Starbucks juga mulai mengembangkan konsep toko masa depan berbasis teknologi dan keberlanjutan yang disebut Starbucks Odyssey. Inisiatif ini menggabungkan teknologi Web3 dan NFT untuk menciptakan pengalaman loyalitas digital interaktif. Melalui Odyssey, pelanggan bisa mendapatkan journey stamps digital yang bisa ditukar dengan pengalaman eksklusif atau barang khusus. Starbucks juga aktif dalam eksplorasi blockchain untuk transparansi rantai pasok kopi, dari petani hingga ke cangkir. Mereka ingin pelanggan tahu asal-usul biji kopi yang mereka konsumsi, termasuk negara, petani, dan proses panennya. Dengan Starbucks mengembangkan Reserve Coffee sebagai bentuk storytelling kopi premium dari sumber terbaik di dunia. Toko Starbucks Reserve menyajikan metode seduh manual seperti siphon, pour over, dan Chemex untuk menarik pecinta kopi sejati. Starbucks juga menjawab tren health conscious dengan memperkenalkan minuman rendah kalori, infused water, dan smoothie sehat. Dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan startup makanan dan minuman untuk menciptakan produk baru yang segar dan inovatif. Dalam hal desain interior, Starbucks mengusung pendekatan lokal dan artistik, menyesuaikan dengan budaya, arsitektur, dan cerita lokal di setiap lokasi toko. Starbucks juga bereksperimen dengan konsep evenings, yaitu dengan menyajikan wine, beer, dan menu makan malam di beberapa lokasi tertentu. Meskipun tidak diterapkan secara luas, konsep ini mencerminkan upaya diversifikasi dan fleksibilitas terhadap tren konsumen. Untuk menghadapi kompetitor seperti Dunkin', Tim Hortons, dan gerai kopi independen, Starbucks fokus pada nilai komunitas dan pengalaman. Mereka mengadakan kegiatan lokal, pelatihan barista terbuka, dan program edukasi kopi untuk menarik pelanggan loyal. Strategi konten digital juga diperkuat melalui storytelling di media sosial, aplikasi, dan kampanye loyalitas yang berbasis interaksi pelanggan. Starbucks juga menjalankan berbagai inisiatif filantropi, termasuk donasi ke petugas kesehatan, dukungan saat bencana, dan penggalangan sosial. Misi perusahaan tetap dijaga, yaitu menginspirasi dan menyemangati jiwa manusia. Satu orang, satu cangkir, satu lingkungan dalam satu waktu. Starbucks kini lebih dari sekadar merek kopi. Ia menjadi simbol budaya modern yang menggabungkan kenyamanan, inspirasi, dan nilai global. Dari satu toko kecil di Seattle, Starbucks berkembang menjadi raksasa kopi global dengan lebih dari 35.000 gerai di lebih dari 80 negara. Mereka tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menyuguhkan pengalaman, gaya hidup, dan nilai yang terus relevan di hati konsumennya di seluruh dunia. Starbucks terus memperluas jangkauannya di Asia,
terutama di Tiongkok, yang kini menjadi pasar terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Di Tiongkok, Starbucks tidak hanya membuka gerai tetapi juga menciptakan ruang sosial yang menggabungkan budaya lokal dengan atmosfer khas Starbucks. Mereka juga meluncurkan aplikasi dan sistem pemesanan khusus untuk pasar Tiongkok, termasuk integrasi dengan WeChat dan Alipay. Starbucks juga mengembangkan Greener Store Framework yang diterapkan secara global untuk meningkatkan efisiensi energi dan air. Targetnya adalah membuka 10.000 gerai ramah lingkungan pada tahun 2025. Untuk mendukung inklusi, Starbucks meluncurkan lebih banyak gerai yang ramah untuk difabel dengan pelatihan staf khusus. Starbucks juga membuat komitmen untuk menjadi lebih inklusif dalam perekrutan, dengan fokus pada keberagaman ras, gender, dan orientasi. Di tengah ancaman resesi dan inflasi global, Starbucks tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil berkat adaptasi cepat terhadap tren konsumen. Investasi pada AI dan data analytics sangat membantu mereka memahami preferensi pelanggan untuk merancang kampanye promosi yang lebih tepat sasaran. Starbucks menggunakan data pelanggan untuk personalisasi menu, waktu promosi, dan rekomendasi berbasis kebiasaan beli. Mereka juga menjalin kemitraan eksklusif dengan Uber Eats dan platform pengiriman lokal untuk memperluas layanan delivery. Pada masa pasca pandemi, strategi omnichannel menjadi tulang punggung operasional mereka. Dengan tetap menjaga keunikan pengalaman dalam toko, namun juga memaksimalkan teknologi untuk kenyamanan pelanggan. Gerai-gerai baru didesain dengan elemen arsitektur terbuka, ruang komunitas, dan sudut kerja yang nyaman. Starbucks mendesain beberapa lokasi sebagai third place untuk mendorong kreativitas, diskusi, dan interaksi sosial. Mereka juga menjadikan pengalaman pelanggan sebagai pusat inovasi dan bukan hanya produk. Starbucks juga terus menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan di semua lini operasional. Ini mencakup transparansi rantai pasok, kesejahteraan karyawan, dan perlindungan lingkungan. Starbucks kini dikenal sebagai perusahaan global yang sukses, namun tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai lokal dan personal. Keberhasilan mereka menjadi cermin bagaimana merek dapat berkembang tanpa kehilangan identitas dan komitmen terhadap pelanggan serta komunitas. Starbucks semakin mengintegrasikan teknologi ke dalam pengalaman pelanggan dengan memperluas fitur aplikasi mobil mereka. Kini pelanggan bisa melakukan pemesanan, pembayaran, hingga menukarkan hadiah hanya melalui aplikasi, yang meningkatkan efisiensi dan loyalitas. Dan program Starbucks Rewards menjadi salah satu sistem loyalitas pelanggan paling sukses, dengan puluhan juta anggota aktif secara global. Starbucks juga memanfaatkan data dari program ini untuk memahami pola konsumsi dan menyesuaikan penawaran personal. Mereka juga terus mengembangkan metode pembayaran nirsentuh untuk menyesuaikan dengan tren cashless society. Di beberapa negara, Starbucks mulai menguji konsep drive-thru only stores untuk menyesuaikan gaya hidup cepat dan efisien. Selain itu, mereka juga menghadirkan pick-up stores di kota-kota besar dan toko tanpa tempat duduk khusus untuk pesanan online. Strategi ini terbukti efisien dan cocok bagi pelanggan di kawasan urban yang sibuk. Starbucks juga memanfaatkan cloud computing dan AI untuk mengoptimalkan rantai pasokan, pengelolaan inventory, dan distribusi. Hal ini membuat mereka lebih tanggap terhadap perubahan permintaan pasar dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Di balik ekspansi globalnya, Starbucks tetap memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam semua lini operasionalnya. Mereka meluncurkan proyek ambisiusnya yang disebut Planet Positive, dengan target menjadi Resource Positive Company, yaitu mengembalikan lebih banyak ke bumi daripada yang digunakan. Ini mencakup pengurangan jejak karbon, penggunaan air secara efisien, dan pengurangan limbah global. Starbucks juga menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan untuk menciptakan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah kopi. Salah satunya adalah mengolah ampas kopi menjadi bahan bakar atau kompos. Mereka juga bekerja sama dengan arsitek dan pakar lingkungan untuk menciptakan toko-toko yang hemat energi dan minim emisi. Starbucks Reserve Roasteries juga dirancang untuk mendemonstrasikan keberlanjutan, inovasi kopi, dan pengalaman pelanggan yang imersif. Hingga saat ini, Roastery telah dibuka di kota-kota besar seperti Seattle, Tokyo, Shanghai, New York, dan Milan. Lokasi ini menjadi bukan hanya gerai kopi, tetapi juga destinasi budaya kopi kelas dunia. Starbucks ingin menunjukkan bahwa dengan kombinasi inovasi, tanggung jawab sosial, dan pengalaman pelanggan, sebuah brand bisa tumbuh tanpa kehilangan nilai aslinya.
Di tahun-tahun terakhir, Starbucks semakin menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Mereka menyebut karyawan sebagai partners dan terus menawarkan tunjangan pendidikan, asuransi kesehatan, dan peluang karier. Starbucks juga dikenal sebagai salah satu perusahaan yang paling inklusif dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+. Nilai-nilai kesetaraan, keberagaman, dan inklusi melekat dalam budaya perusahaan mereka di seluruh dunia. Howard Schultz, yang sempat pensiun, kembali pada tahun 2022 sebagai CEO interim untuk membantu transisi kepemimpinan dan memperkuat arah perusahaan. Di bawah kepemimpinan baru, Starbucks terus mendorong transformasi digital dan ekspansi internasional, khususnya di Asia Tenggara dan India. Starbucks juga menjalin kolaborasi kreatif, seperti peluncuran merchandise edisi khusus dengan merek-merek fashion dan seniman lokal. Kolaborasi ini memperkuat keterikatan emosional antara pelanggan dan brand dan menciptakan loyalitas yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, Starbucks berhasil mentransformasi kopi dari sekadar minuman menjadi pengalaman budaya yang kaya nilai dan makna. Perjalanan mereka dari sebuah toko kecil di Pike Place Market hingga kini menjadi ikon global menunjukkan kekuatan visi, konsistensi, dan adaptasi terhadap zaman. Starbucks juga menjadi simbol perusahaan modern yang tak hanya mengutamakan profit tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Dari segelas kopi, mereka membangun komunitas dan menciptakan lapangan kerja serta memperjuangkan keberlanjutan. Visi masa depan Starbucks adalah menjadi merek yang semakin terhubung dengan konsumen melalui inovasi digital dan pendekatan yang lebih personal. Mereka juga ingin memperluas portofolio minuman dan makanan untuk menjangkau berbagai selera dan kebutuhan gizi pelanggan. Di tengah kompetisi ketat dan dinamika global, Starbucks tetap menjadi pemain dominan berkat kekuatan brand, kualitas produk, dan pengalaman unik. Mereka terus menanamkan nilai-nilai integritas, kepedulian, dan kualitas dalam setiap cangkir minuman yang disajikan. Starbucks juga menginspirasi banyak bisnis lain untuk menempatkan pelanggan dan nilai-nilai sosial sebagai inti strategi. Kini Starbucks bukan hanya tempat ngopi, tapi menjadi tempat bertemu, bekerja, merenung, dan terhubung. Ia juga mencerminkan gaya hidup masa kini yang menghargai kualitas, komunitas, dan keberlanjutan. Dengan fondasi kuat dan semangat inovasi, Starbucks siap melangkah ke masa depan sebagai brand kopi paling berpengaruh di dunia. Starbucks bukan hanya sebuah perusahaan kopi, ia adalah simbol dari transformasi budaya, inovasi bisnis, dan komitmen terhadap nilai-nilai sosial. Dimulai dari satu toko kecil di Seattle pada tahun 1971, Starbucks tumbuh menjadi jaringan global dengan lebih dari 35.000 gerai di berbagai negara. Kesuksesan ini tidak hanya berkat kualitas produknya, tetapi juga karena strategi yang konsisten dalam memberikan pengalaman, membangun komunitas, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka berhasil mengangkat kopi menjadi bagian dari gaya hidup dan memperkenalkan konsep third place dan menciptakan ruang sosial yang nyaman bagi berbagai kalangan. Melalui inovasi digital, ekspansi global yang cermat, dan perhatian pada keberlanjutan serta inklusi, Starbucks menjadikan dirinya sebagai perusahaan yang relevan secara emosional dan sosial. Dengan visi jangka panjang, pengembangan SDM, teknologi, dan keberpihakan pada planet ini, Starbucks menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis dapat selaras dengan tanggung jawab sosial. Di masa depan, brand ini diperkirakan akan terus menjadi pelopor dalam industri kopi dan tetap berada di hati konsumennya di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe channel ini untuk info seputar sejarah awal terbentuknya brand terkenal lainnya. Wassalam.